Shalom. Tema kita pada bulan ini yaitu yang terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ya saudara, yang berbunyi demikian: beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Tema bulan ini kembali lagi ya saudara, ini sebuah perintah. Perintah untuk kita yang telah diselamatkan ya saudara. Kita ini yang sudah diselamatkan diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman kepada semua orang. Terlebih itu bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil keselamatan ya saudara. Atau mungkin mereka yang belum memiliki kesempatan untuk percaya dan diselamatkan. Bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan? Apakah harus sekolah teologi dulu, menjadi pendeta, atau seperti kita semua yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja? Itu yang pantas, yang layak untuk memberitakan firman. Tapi tidak ya saudara. Di sini dikatakan bahwa perintah ini bukan dikhususkan untuk pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja, tidak. Tapi setiap orang yang percaya, setiap kita yang telah ditebus dengan kuasa darah Yesus itu wajib untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk orang-orang yang terhilang. Untuk orang-orang yang mati imannya saudara ya. Untuk orang-orang yang belum pernah mendengar kabar sukacita, yang belum pernah mendengar Injil keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat yang 13 ya saudara. Kita Roma 10 ayat, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan, nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, di sini dikatakan barang siapa yang akan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka dapat berseru saudara ya? Kalau mereka tidak percaya, seperti saya percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap kesulitan, masalah apapun, pergumulan apapun, saya berseru kepada Tuhan. Ketika saya sukacita, berseru memuji nama Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu penolong saya. Bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk melepaskan segala masalah pergumulan saya. Oleh karena itu, kitalah ya saudara, yang wajib agar mereka yang belum pernah mendengar firman Tuhan, bagi mereka yang belum pernah mendengar kabar sukacita, kitalah ya saudara yang harus menyampaikannya. Banyak ya saudara di sekeliling kita, gak usah orang lain, keluarga kita pun loh masih ada yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Tuhan Yesus, bahkan yang belum pernah mendengarkan Injil keselamatan, bahwa ada juru selamat yang sanggup untuk mengampuni dosa kita, ada juru selamat yang menebus dosa kita, bukan dengan perbuatan baik yang diupayakan oleh manusia untuk mencapai ke surga saudara, tapi apa? Karena pengorbanan Kristus. Ada yang belum pernah mendengar itu saudara. Karena apa saudara? Karena tanpa Injil tidak ada keselamatan. Kuasa Tuhan di dalam Injil itu bisa
mengubah hidup manusia, saudara. Bisa menghapus dosa. Segala masalah, kesulitan ada di dalam kuasa Injil, ya saudara. Nah, saya sendiri, ya saudara, kalau mau menyampaikan firman, apalagi tentang keselamatan, ya saudara, untuk keluarga saya yang belum pernah mengenal, saudara, itu kadang itu ada rasa, waduh, enggak pas gak dirungokno, enggak pas wonge gak seneng, enggak pas persaudaraan ini bisa berubah. Jadi ada rasa sebelum kita melangkah itu sudah ada rasa tidak percaya, ya saudara. Engkau pas. Padahal kalau kita mau, saudara, kalau kita berani, saudara, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 9, ya, Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9. 19, ding. Ayat 19 yang berbunyi demikian, untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi ketika kita tidak punya keberanian, saudara, kita harus berdoa, ya saudara, ya. Biar Tuhan itu memberikan kita pertolongan keberanian. Kalau belum apa-apa kita sudah berpikir, walah, berarti kita sudah membatasi firman Tuhan untuk berkuasa atas kita, ya saudara. Bahkan mungkin ada saudara, adik, bahkan mungkin anak-anak kita, mungkin yang belum mengenal Tuhan. Tapi kadang rasa enggak enak gitu, saudara, ya. Kalau saya untuk memberitakan itu biasanya dengan nulis di status, ya saudara. Saya di status WA gitu, atau kadang ya sering, ya saudara, di grup-grup WA gitu. Saya masih, saudara, untuk menyampaikan firman-firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus itulah jalan satu-satunya untuk menuju ke surga. Saya masih punya keberanian di tingkat itu, saudara. Tapi ketika untuk menyampaikan secara langsung, saudara, walaupun itu ada kesempatan, saya masih belum punya keberanian, saudara. Walaupun padahal di firman Tuhan itu kita pasti diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan 2 Timotius 4 ayat 2 juga dikatakan bahwa baik atau tidak baik waktunya, saudara. Baik atau tidak baik, seperti saya saat ini, ya saudara. Biasanya saya ini sakit kepala separuh gini, ini cokot-cokot, saudara, sampai sini, terus perut ini perih terus, diisi perih lagi. Lah biasanya kalau saya bisa, kan mulai hari Jumat saya seperti ini. Biasanya kalau masuk hari Selasa saya masih gini, saya bisa merasakan bahwa aduh, saya pasti japri. Tapi saya tadi itu tidak punya keinginan untuk japri, cuman saya percaya nanti saya sembuh gitu, saudara. Memang waktu pagi sampai siang sampai sore itu saya merasa masih bisa menahan lah.
masih oke. Jadi saya nggak perlu menghubungi lagi, saya juga nggak enak, kok mepet gitu ya. Terus, tapi saudara, sebelum saya mau tutup, itu sudah cekot-cekot ini. Wis cekot-cekot tambah nemen, ini nggak tahu ini gara-gara gigi atau gara-gara lambung, saya nggak tahu ya saudara. Gigi saya ini bukan giginya yang sakit, tapi apa istilahnya sarafnya atau apa ya? Soalnya kalau kena makanan itu, soalnya gigi saya nggak lobang ya saudara, cuman goyang dan di sisi kirinya ini nggak ana mungso, jadi nggak bisa nahan. Jadi yang sini ini mungkin karena sering goyang gitu ya saudara ya. Jadi kalau kena makan minum itu beberapa detik. Terus apa itu? Walaupun nggak dikasih makan kadang-kadang sampai kemarin pagi ini saya abu sebenarnya. Nggak tahu terus kempes ya saudara. Nah, ketika tadi waktu mandi, apa memang Tuhan mengizinkan seperti inilah waktu pada saat waktu baik atau tidak baik, kita harus menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, waktu saya maju ke sini, gigi saya sudah nggak seberapa ya saudara. Dan cenut-cenut saya masih ada. Tapi puji Tuhan, mungkin Tuhan saya disuruh mempraktekkan bahwa pada saat waktumu tidak baik pun kamu harus menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu yang nggak baik yang gimana lagi? Mungkin ketika ada teman saudara kita yang mau sharing ya saudara kepada kita, tapi waktu yang mereka untuk sharing kepada kita itu bagi kita bukan waktu yang tepat. Itu yang mungkin sering dialami oleh Mbak Rus ya saudara. Tapi kita belajar bahwa waktumu itu menurutmu tidak tepat, tapi bagi Tuhan sekarang inilah kamu harus menyampaikan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu saat kapan seseorang itu boleh menerima keselamatan. Pada waktu yang tidak baik yang bagaimana lagi? Mungkin waktu-waktu yang sudah kita persiapkan mungkin untuk jalan-jalan, mungkin udah ada arisan, udah ada apa ya saudara. Pada saat itu ada kabar. Dan kita harus meresponi bahwa seseorang itu membutuhkan pertolongan kita. Pada saat kita berjumpa ya saudara, pada saat kita mereka sharing, kadang kita merasa aku ki kok ngomong opo yo, apa yang harus saya sampaikan. Saya juga pernah saudara seperti itu. Saya dipanggil teman saya untuk mendoakan suaminya saudara. Saya kan jarang ya saudara merespon untuk mendoakan gitu saudara. Lah waktu itu suaminya itu minta tolong istrinya untuk memanggil saya saudara. Saya ini berdoa apa? Nggak tahu, keberanian saya itu nggak ada. Terus tiba-tiba teman saya, loh non kan lah pelayanan sih. Apa ku masuk gak ada waktu digawe bojoku. Oke lah saya datang ya saudara. Saya berdoa buat suaminya. Nah, tapi memang suaminya akhirnya meninggal ya saudara karena kanker usus. Disinilah kita itu harus sebagai anak-anak Tuhan harus siap sedia ya saudara.
kita mau melayani, tapi kalau rohani kita tidak siap, rohani kita masih bayi, bagaimana kita itu bisa menyampaikan firman Tuhan? Bahkan sebenarnya menyampaikan firman Tuhan bukan hanya ada di mimbar ketika kita mengutip firman Tuhan, tapi melalui kehidupan kita pun itu juga mencerminkan firman Tuhan, harus mencerminkan firman Tuhan ya saudara. Jadi baik atau tidak baik menurut ukuran kita itu, kita harus tetap untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Di sini dikatakan juga, nyatakanlah apa yang salah. Zaman sekarang saudara, cuek ya saudara. Banyak yang mengatakan, lapo ngurusi, kon kok kena awune, lapo kon ngurusi, jangan iku salah-salahi dhewe. Padahal kita tahu ya saudara, bahwa mereka itu sudah berbuat dosa. Saya punya teman, tapi ini mereka bukan Kristen, seorang Muslim. Dia tidak disukai oleh teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena dia itu biasa menegur orang yang tidak sesuai dengan imannya. Dia biasa mengingatkan teman-temannya yang tidak benar sesuai ukuran iman mereka. Zaman sekarang saudara, jarang, enggak tahu ya, kalau di grup-grup yang saya punya, jarang sekali, hampir enggak ada ya di grup saya yang SMP yang begitu banyak, yang berani menegur kesalahan teman-temannya hanya ada satu saudara. Katanya, ya wis iku urusanmu, gak usah melok-melok awake dhewe. Padahal firman Tuhan menyatakan, nyatakanlah apa yang salah, dan kita disuruh menegur saudara. Ini perintah. Tapi seringkali kita bahkan tutup mata ya saudara, sengaja pura-pura enggak tahu. Karena kita takut, mungkin mereka lebih senior, mungkin mereka lebih kaya, mungkin mereka kalau di gereja kelihatannya itu rohani, tapi kita ketika di luar tidak, kita tidak berani untuk menegur. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah. Biasanya manusia itu tidak mau ya saudara, kok dinasihati. Dielingno kesalahannya loh, ditunjukkan kesalahannya, itu bisa mangkel loh ya saudara. Padahal kita itu menyadari kesalahan kita, tapi ketika kita ditegur, kebanyakan kita itu sakit hati. Apalagi ditambahi embel-embel dinasehati. Tapi di sini Tuhan memerintahkan supaya kita menegur dan menasehati. Biasanya apa sih yang membuat orang itu mangkel ya saudara? Biasanya itu sikap kita ya, teguran kita yang kayak sombong gitu ya saudara. Mungkin seperti ini ya saudara. Ngono jarene rajina gereja, jarene hamba Tuhan, kok modelnya kayak ngono. Biasanya teguran-teguran yang sembrono seperti itu ya saudara, yang tidak suka. Dilanjutkan, sebenarnya di sini dikatakan
dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sabar ya saudara. Bendino dikandani, bendino maca firman pancet ae. Enggak ada kesabaran ya saudara. Seperti kalau saya ngajari Selda Sela waktu itu untuk mengenal huruf dan angka ya saudara. Kita harus sabar. Demikian juga ketika kita menghadapi saudara-saudara seiman kita yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sini diingatkan bahwa kita diperintahkan untuk menegur dan menasehati, saudara. Janganlah kita membiarkan karena sungkan, karena itu hamba Tuhan, karena itu senior, karena itu wong soge, gak enak. Engko aku gak disopo, biasanya gitu ya saudara. Nah, di sini kita diingatkan bahwa tema kita bulan ini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bukan kesabaran saja ya saudara, tapi pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Seperti di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14 tadi dikatakan, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa diselamatkan, saudara? Jika mereka belum percaya. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka belum pernah mendengar berita keselamatan, berita sukacita? Yaitu bagian kita untuk menyampaikannya dengan kemauan dan keberanian yang Tuhan berikan kepada kita, asal kita mau. Saya senang ya saudara dengan adanya apologet di sosial media, saudara. Melalui mereka loh, yang tadinya tidak mengerti tentang kabar sukacita, mereka jadi mengerti. Yang tadinya mereka meninggalkan Tuhan jadi berbalik karena mereka apologet ini mau menyampaikan firman Tuhan. Memang ada konsekuensinya ya saudara. Mungkin seperti kita nanti takut gak enak, atau mungkin nanti bantuanku akan tersendat dengan saya tegur atau saya nasihati. Seperti yang dialami oleh pemberita-pemberita firman Tuhan. Akhirnya mereka masuk penjara seperti Paulus ya saudara. Karena apa? Karena mereka berani untuk menyampaikan. Karena mereka tahu resikonya. Mereka tetap berani saudara. Oleh karena itu marilah kita belajar ya saudara. Untuk benar-benar melakukan firman Tuhan. Yaitu perintah Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan Injil keselamatan ini kepada semua orang. Pada orang-orang pertama-tama mungkin keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Karena kita ini adalah pembawa berita ya saudara, yang dikirim Tuhan
untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Marilah kita jangan membiarkan mereka yang belum mengenal Tuhan itu tanpa pengharapan. Kasihan ketika mereka nol ya saudara, karena apa? Yang saya dengar dari penjelasan-penjelasan di YouTube itu saudara ya, orang-orang Muslim itu kan dari bayi procet itu kan sudah tidak diperbolehkan mendengar firman Tuhan, mendengarkan Injil. Kadang pergaulan yang sekiranya itu bisa mempengaruhi anaknya dimarahi saudara. Bagaimana mereka mempunyai kesempatan untuk mendengar? Karena dari bayi itu sudah dibatasi, dari bayi itu sudah dilarang. Oleh karena itu kesempatan kitalah yang diberikan Tuhan untuk memberitakan Injil itu. Jadi mereka itu nol, anti ya saudara. Kadang ada teman saya itu walaupun saya nge-share di grup, ada yang bilang kalau ada yang nggak membaca, memang sengaja nggak mau membaca. Padahal itu kabar sukacita, kabar keselamatan, tapi mereka menutup mata saudara. Oleh karena itu berikanlah mereka pengharapan, yaitu dengan menyampaikan kabar sukacita. Karena tanpa keselamatan dari Tuhan Yesus, maka mereka tidak ketemu kita ya saudara. Saya tuh kalau saat teduh selalu berdoa buat saudara-saudara saya, supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka. Memang jauh saudara, hampir jarang ketemu, tapi saya selalu berdoa untuk mereka. Dan tentunya kita semua juga berdoa untuk mereka, dan bukan hanya sekedar berdoa. Ketika Tuhan menaruh di dalam hati kita untuk kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus melangkah. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu ambillah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau sudah menebus dosa dan pelanggaran kami. Engkau sudah layakkan kami Tuhan. Oleh karena itu sebagai rasa syukur kami Tuhan, biarlah kami menjadi pembawa berita, yaitu Injil keselamatan-Mu bagi orang-orang di sekitar kita ya Tuhan. Orang-orang di sekitar yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang belum mengenalnya. Dan biarlah kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami keberanian dan kekuatan. Asal kita mau, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan untuk kita menyampaikan kabar sukacita ini. Pertama-tama untuk keluarga kita semua, untuk saudara-saudara kita, juga bagi mereka yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Engkau Tuhan, supaya mereka berbalik lagi kepadamu.
Terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami boleh melangkah. Untuk kami boleh mengambil kesempatan ini. Bagi orang-orang yang belum pernah menerima keselamatan daripada belum pernah mendengarkan kabar sukacita ini. Inilah kami Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu pada orang-orang di sekitar kita. Untuk menyatakan kesalahan-kesalahan, untuk menegurnya. Dan untuk menasehatinya dengan penuh kesabaran dan pengajaran-pengajaran yang daripada-Mu. Ampunilah Tuhan jikalau selama ini kami cuek. Selama ini kami pura-pura, selama ini kami menutup mata untuk kepentingan kami sendiri. Padahal ini adalah perintah-Mu yang harus kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan melalui tema pada bulan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu HOC mau menetapkan hati kami, melakukan apa menjadi kehendak-Mu. Yaitu menjadi pembawa berita keselamatan, menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Karena Tuhan menghendaki semua orang selamat, semua orang mendengar kabar sukacita ini dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu HOC. Kami percaya Tuhan, kami tidak hanya menyampaikan kabar sukacita firman-Mu hanya di tempat ini. Tapi kami akan melebar meluas Tuhan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap firman yang kami dengar, yang kami baca tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami. Supaya kami mau melangkahkan kaki kami untuk melangkah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri menyertai dalam perjalanan kendaraan yang kami tumpangi, jalan-jalan kami lewati, mungkin tempat-tempat yang kami singgahi. Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.